Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik ya tentunya. Baiklah, untuk memulai eh, pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas 4 ya untuk memimpin doa. Silahkan. Saya baiknya sebelum dimulai pelajaran hari ini, kita atau Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Untuk kelas 3, siapa yang nggak hadir? Kelas 3. Kelas 3 hadir semua ya? Oh, bagus, pintar. Semuanya rajin. Kemudian yang kelas 4. Gimana? Siapa yang nggak berangkat? Oh, selamat nggak berangkat. Kenapa dia? Oh, kenapa? Sakit. Baiklah ya, semoga si selamat cepat sembuh ya, bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, ini kok keadaannya seperti ini ya? Ada yang tahu nggak kenapa kita digabung? Nggak tahu? Ya karena ibu guru kalian yang kelas 4 itu sedang berhalangan hadir selama 1 minggu ini ya. Jadi kelas 3 dan kelas 4 belajarnya digabung ya, digabung ke kelas 3 dengan Bapak ya, gurunya, guru kelasnya. Nanti kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Paham? Paham, oke. Anak-anak sekalian, kita belajar tentang uang ya. Untuk kelas 3 ini mata pelajarannya yaitu IPS ya. Dan sedangkan untuk kelas 4 itu matematika. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan belajar hari ini ya. Yang pertama, siswa untuk kelas 3 ya, siswa atau anak-anak sekalian mampu menjelaskan atau menyebutkan pengertian dari uang itu sendiri ya. Jadi apa itu uang ya. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan alasan mengelola uang dengan benar. Dan selanjutnya menjelaskan jenis uang dan ciri-ciri uang ya. Kemudian menyebutkan fungsi dan kegunaan uang. Dan yang terakhir menyebutkan cara pengelolaan uang dengan benar. Sedangkan untuk kelas 4 belajar matematika tadi ya, tujuannya adalah pada pembelajaran ini yang pertama dapat menuliskan nilai uang rupiah dengan benar, dan yang kedua memecahkan masalah yang melibatkan uang dengan benar. Nah, itulah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Anak-anak, kita memasuki materi pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk kelas 3 kita belajar tentang pengenalan mata uang dan fungsinya. Kemudian untuk kelas 4 itu kalian tentunya pernah mengetahui tentang struk belanja ya. Nanti kita belajar membaca struk belanja dan kemudian apa yang ada di dalamnya. Untuk kelas 3, sekarang kita masuk ke pembelajaran kelas 3 ya. Yang kelas 4 tolong diam dulu ya. Oke. Yang kelas 3 kita
kalian tentu mengenal uang kertas ya. Apa sekarang perbedaan uang kertas dengan uang logam? Ada yang tahu? Coba kita lihat ya. Ini uang apa ini anak-anak? Uang kertas, betul. Kemudian kalau logam itu nah, ini uang logam. Beda kan kertasnya logam? Kalau kertas, uang kertas tentunya terbuat dari kertas. Kalau logam dari logam, ya, aluminium atau tembaga dan lainnya, ya. Kita tahu kan? Nah, ciri-ciri uang kertas itu ada dua muka. Yang pertama itu gambar pahlawan, ya. Kemudian yang belakang di sini ada gambar kesenian atau alam atau tempat wisata ya. Di sini kan kelihatan tuh. Kemudian untuk uang logam itu juga ada dua muka. Yang satu gambar lambang negara kita Garuda, dan yang kedua ada gambar nominalnya. Misalkan ini adalah uang 500. Ya. Oke, untuk kelas 3 Bapak Ira sudah paham mengenai uang kertas dan logam. Nah, sekarang fungsi uang itu apa? Nah, ada yang tahu? Ya, benar, untuk beli jajan. Nah, untuk belanja di mall. Ya, benar. Jadi uang itu fungsinya untuk sebagai alat tukar. Nukar apa? Nukar uang ditukar dengan barang. Nah, ditukar dengan barang atau belanjaan atau peralatan dan sebagainya. Jadi itu. Untuk kelas 3 ini ada Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi berapa kelompok ini? Berapa jumlahnya? 20 ya. Jadi dibuat satu kelompoknya 5 orang. Jadi dibuat 4 kelompok. 4 orang. Sudah, sekarang untuk kelas 3 silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan tugas kelompok yang sudah Bapak kasih. Ingat, jangan ribut. Kalau ribut, tolong ke kelas dicatat ya. Oke. Kita beralih ke kelas 4. Nah, kelas 4 ini pembelajarannya yaitu mata kuliah salah ngomong. Mata pelajaran matematika ya, tentang menghitung uang. Tentunya lebih mudah. Nah, kita coba tuliskan ya nilai mata uang yang ada saat ini. Kita perkenalan dulu untuk kelas 4 ini ya. Di sini ada uang Rp 1.000. Ini boleh koma, boleh 00 ya. Itu tulisannya. Mana uang 1.000? Ini uang 1.000. Nolnya 31000. Ini uang 1.000. Ada gambar apa ini? Cut Meutia. Nah, ini. Kemudian 2.000. Rp2.000. Nah, uangnya mana? Bentuknya ini. Ya kan? Beda ya. 2000. Rp2.000 bentuknya. Kemudian seterusnya Rp 5.000.
10.000, kemudian ada Rp 20.000, kemudian ada Rp 50.000. Ada yang spesial kemarin, ada Rp 75.000. Nah, kemarin karena Indonesia sudah merdeka selama 75.000, jadi ada uang yang spesial 75 tahun. Maaf ya anak-anak ya. Kemudian ada yang terakhir 100.000. Ini untuk uang kertas. Nah, ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Gak ada, berarti sudah paham ya, karena sudah sering memegang uang, sudah sering beli jajan ya. Oke, jadi paham. Bapak kembali ke kelas 3 lagi. Untuk kelas 4 silakan tuliskan nilai-nilai ini di buku kalian ya, yang mana 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. Silakan dicocokkan dengan gambar yang ada di buku ya. Ada buku, silakan ditulis itu nilai berapa. Oke, ke kelas 3. Bagaimana pembelajaran tugas tadi per kelompok? Silakan disampaikan tiap masing-masing kelompok. Oke. Kemudian cut lah. Kelas 4. Bagaimana tadi? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, kita kembali lagi ke kelas 3 lagi ya, mengenai struk belanja tadi. Struk belanja tadi kita membaca struk belanja. Nah, misalkan ini ya, nanti kita coba struk belanja misalkan begini. Satu, ada nomornya, ada jumlahnya, ada jumlah barang, kemudian ada keterangan barang, kemudian ada totalnya. Misalkan seperti itu ya. Misalkan beli apa? Misalkan beli jajan es krim. Jumlahnya berapa? Misalkan beli 2 ya, ditulis 2. Nah, ini ada, sebelum total ini sebenarnya ada harga. Nah, setelah itu ada total harga. Nah, ini es krim ini misalkan harganya Rp5.000. Nah, jadi tadi beli es krim 2, harganya satunya itu 5.000, jadi totalnya itu berapa? Iya, benar sekali. Pinter anak-anak ya. Jadi totalnya 10.000. Nah, ada lagi, misalkan setelah beli es krim, beli apa lagi? Beli susu kotak ya. Nah, beli susu kotak itu satunya harganya itu Rp7.000. Nah, beli berapa? Beli 3. Ya, beli 3. Nah, kita coba ya. 3. Jadi total harganya berapa? 3 kali 7.000. Berapa? Harganya benar 21.000. Nah, tentunya kalau di struk itu ada
totalnya lagi, total yang dibeli atau yang belanja. Nah, seperti ini ya. Jadi yang dinilai itu, yang dihitung itu total harganya dijumlah 10.000 ditambah 21.000. Pasti bisa kalau ngitung uang itu ya. Jadi totalnya di sini adalah 31.000. Nah, ini yang ada di struk biasanya seperti itu. Jadi kalian harus paham tentang cara membaca struk belanja. Jadi paham ya? Mungkin cukup ini untuk kelas 3. Nanti bisa. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana anak-anak mengenai pembelajaran hari ini? Oh, bagus sekali ya. Ya. Supaya anak-anak sekalian lebih paham, lebih jelas mengenai pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan PR ya, pekerjaan di rumah. Silahkan dibuka halaman 49. Nah, di situ ada soal ya, silahkan dikerjakan. Besok dikumpulkan ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Ya, silahkan ketua kelas 4 untuk memimpinnya. Baiklah, selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.